Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan, kelas 1E dengan NIM 0503212435. Di sini saya akan menjelaskan tentang pernapasan pada ayam, pencernaan pada ayam, peredaran darah pada ayam, serta alat reproduksi pada ayam betina dan ayam jantan. Sistem pernapasan atau respirasi. Yang pertama, lubang hidung. Lubang hidung adalah awal saluran pernapasan pada ayam. Lubang hidung berfungsi mengambil udara untuk bernafas. Di dalam lubang hidung terdapat bulu-bulu halus yang fungsinya untuk menyaring udara, kotoran, bakteri, serta debu yang masuk. Yang kedua ada laring. Laring berfungsi mencegah benda asing masuk, membantu dalam memproses, menelan, dan mengatur suara. Trakea. Trakea berfungsi untuk menyalurkan udara ke bronkus yang diteruskan ke paru-paru. Bronkus kanan dan bronkus kiri memiliki fungsi ganda yang memastikan kualitas udara yang masuk serta memastikan penyakit pembawa bakteri masuk. Bronkiolus adalah cabang dari bronkus yang berfungsi untuk mengontrol kebutuhan udara yang masuk dan keluar. Paru-paru. Paru-paru terdapat di belakang jantung ayam yang dilindungi oleh tulang. Fungsi dari paru-paru yaitu tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya adalah kantong udara. Kantong udara berfungsi mempertahankan volume udara dan menggerakkan udara melalui paru-paru. 2. Sistem peredaran darah atau sirkulasi. Pertama, jantung. Jantung berfungsi untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Yang kedua ada hati. Hati kiri dan hati kanan berfungsi untuk mengganti sel darah merah atau eritrosit yang sudah mati atau tua. Selanjutnya ada cairan empedu yang terletak di bawah hati, berfungsi untuk memberikan warna pada feses. Selanjutnya ada ginjal yang berfungsi sebagai penyaringan darah menuju urin. Yang ketiga, sistem pencernaan. Yang pertama ada mulut. Di dalam mulut ditemukan adanya lidah yang berfungsi memudahkan menelan makanan ke dalam sistem pencernaan. Selanjutnya yaitu ada esofagus. Esofagus atau kerongkongan merupakan saluran yang berbentuk memanjang seperti pipa. Esofagus berfungsi untuk meneruskan makanan menuju tembolok. Yang selanjutnya ada tembolok. Tembolok merupakan penyimpanan makanan sementara sebelum menuju proventriculus. Proventriculus merupakan lambung sejati pada ayam. Di dalam proventriculus terdapat pencernaan secara sistematis yang melibatkan sekresi asam klorida, HCl, enzim pepsin, dan cairan getah untuk mencerna protein. Selanjutnya ada ventriculus berfungsi untuk membantu batu-batuan kecil yang dicerna secara mekanik. Selanjutnya ada usus kecil terbagi atas 3 yaitu duodenum. Fungsi utama duodenum adalah menjadi tempat pencernaan makanan yang penyerapan zat gizi, enzim lipase, amilase, dan trypsinogen. Selanjutnya ada duodenum mempunyai fungsi untuk meneruskan sisa penyerapan yang terjadi di duodenum. Selanjutnya ada ileum. Fungsi dari ileum tidak berbeda jauh dengan duodenum, yaitu melanjutkan proses penyerapan nutrisi ke dalam aliran darah. Selanjutnya ada usus besar. Merupakan saluran sama seperti usus halus, akan tetapi memiliki ukuran yang lebih besar. Usus besar berfungsi sebagai tempat penyerapan air dengan tujuan meningkatkan kadar air di dalam sel tubuh dan menjaga keseimbangan air. Selanjutnya ada pankreas. Pankreas terletak di antara lingkaran jaringan pada usus halus. Pankreas berfungsi dalam proses pencernaan kimiawi yang dibantu oleh enzim untuk menguraikan sisa makanan. Selanjutnya ada usus buntu. Usus buntu berfungsi sebagai tempat pembusukan sisa makanan sebelum keluar menuju kloaka. Kloaka berfungsi sebagai tempat pengeluaran urin, pengeluaran feses, dan sebagai saluran reproduksi. 4. Sistem reproduksi ayam betina. Yang pertama, ovarium. Ovarium merupakan organ reproduksi yang berfungsi sebagai penghasil folikel. Ovarium juga merupakan tempat sintesis hormon steroid seksual, hemotesis, dan perkembangan serta pemasakan kuning telur. Selanjutnya oviduct. Merupakan saluran yang menghubungkan ovarium dengan vagina dan berakhir di kloaka. Fungsi dari oviduct sebagai saluran spermatozoa menuju ke ovum untuk fertilisasi. Selanjutnya infundibulum berfungsi sebagai tempat ovulasi, fertilisasi, dan pemasakan ovum. Selanjutnya ada magnum. Magnum berfungsi untuk proses perkembangan telur, tempat disekresikan albumin telur serta menghasilkan albumin sehingga memiliki dinding tebal dan berlipat. Selanjutnya isthmus berfungsi sebagai tempat terbentuknya membran sel atau selaput gerabang telur. Ada uterus berfungsi sebagai tempat perkembangan telur paling lama sekitar 18 sampai 20 jam. Vagina.
merupakan bagian oviduct yang paling belakang. Vagina diakhiri dengan adanya bentukan kloaka sebagai bagian akhir dari saluran reproduksi. 5. Sistem reproduksi ayam jantan. Yang pertama ada testis. Testis berjumlah sepasang terletak pada bagian atas di abdominal ke arah punggung pada bagian anterior akhir dari ginjal dan berwarna kuning terang. Fungsi testis yaitu menghasilkan hormon kelamin jantan yang disebut dengan androgen dan sel gamet jantan yang disebut sperma. Yang kedua ada epididymis. Epididymis berjumlah sepasang dan terletak pada bagian sebelah dorsal testis. Epididymis berfungsi sebagai jalannya cairan sperma ke kaudal menuju kauda epididymis. Ductus deferens. Saluran deferens berfungsi sebagai tempat pemasakan dan penyimpanan sperma sebelum disalurkan ke kopulasi. Organ kopulasi atau penis berfungsi sebagai alat untuk mengeluarkan sperma. Itulah tadi hasil penjelasan dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.